Pakitonya duluan yang dibuka ya. Waduh. Uranus seolah tidak dibiarkan muncul di game kali ini. Ya, dan kita tahu salah satu counter untuk Uranus mungkin ya, namanya juga adalah Pakito. Iya. Terlepas dari daerah yang memang itu adalah counter alaminya, tapi Pakito dengan jab yang on point atau bahkan dengan knockout strike-nya ini bakal membuat Uranus stay di satu tempat, satu titik. Kalau udah kayak begini, Arlot lebih bagus nggak sih Om daripada Uranus? Setuju Melawan sih. melawan Pakito, Arlot kayaknya lebih oke di laning phase. Dan kalau kita berbicara sedikit soal kehadiran dari Kadita, setidaknya Final Slash kan bisa ngegeser Geser-geser, rumput, ya kan? nyari ya. Nyari lah minimal ya. Yes, tapi sekarang ada Joy juga yang masih terlepas. Banyak banget di sini optional. Link Fanny juga masih ada sekarang, Be. Jadi Fanny. itu Lagi? dia. Lagi. Dengan Fanny, karena Fanny-nya barusan menang. Uranus kembali muncul juga. Jadi Uranus yang bakal bukain mapnya, Purify for sure. Karena balik lagi lawannya adalah Kadita Petrify. Yang kemungkinan besar entah Weapon Master atau bahkan Pull Yourself Together yang akan digunakan. Yes, tapi Kadita bisa menjadi mid laner. Jadi masih bisa ada slot untuk roamer yang dipakai oleh Eko. Tadi Aku mereka pakai tidak begitu suppress. menyaksikan JP dengan Kadita sih Om. Sanji nih kayaknya. Sanji Kadita. Sanji Kadita. Oke. Yuzong kah? Yuzong dulu. Jadi nanti Zaida yang akan menggunakan Pakitonya. Deflex. Di flex. Ya karena memang Pakito bisa buat lawan Fanny juga sebenarnya. Iya. Dia tanky. Knockout strike-nya bisa geser, tapi mereka butuh suppress. Jadi kita akan melihat Franco. Oke. Jawaban terhadap Fanny yang tidak bisa disentuh sama sekali di game yang kedua. Kita sudah melihat bagaimana Fanny dari Super Ken dan sepertinya mereka sangat memperhatikan hal tersebut dari Eko. Sehingga untuk saat ini outplayed. Satu nama yang harusnya aku mention barusan, Brody-nya perlu sih kayaknya untuk di-deny atau Cloud-nya. Saya Brody, saya tim Brody di ban ya. Saya tim Brody di band, saya Saya setuju. tim Brody di ban karena 2 kali menurutku Brody-nya tadi juga masih perform. Ke pressure juga damage-nya dia masih tetap berasa. Iya, dan ini Franco loh. Franco Brody itu powerful banget. Atau Franco Beatrix. Menurutku juga itu sama-sama powerful. Kari, Be. Kari, masalah lawannya Fanny sih, jadi targetnya kayaknya agak berat. Yap. Cuma Uranus oke kalau Kari. Ya, karena mereka butuh armor breaker juga belum kelihatan kan. Iya, daripada Dairot lagi. Kayaknya menurutku terlalu All risky in nggak sih? banget sih. Iya makanya terlalu risky banget di game ini. Partial ban. Riskan banget. Daerah di ban, oke respect tapi sudah ada Pakito di sana. Jadi menurutku bukan masalah besar untuk Ya, Eko kayaknya ini sekarang. mungkin buat Zaida juga. Oke. Karena kayaknya dari tadi teman-teman dari tim Eko masih menyimpan strat untuk XP lane-nya. Yang kita takutkan cuma satu. Kita bicara assassin jadi jungler. Baxia ini masih ada loh. Iya. Baxia, Pakito, Kaja. Baxia, Franco. Franco, Pakito bahkan ini. Iya. Kalau misalkan tiganya combo ya, Fanny instant kill for sure. Bloody Hunt, terus Baxia Shield Unity, Ya. Jab Jab. eksekutornya sih harusnya. Ya, dan ini mereka punya sisi juga ya. Satu single target, yang satunya area Petrify, Breath of the Ocean. Dari Kadita. Kari Kaja gimana? Kari Kaja makanya tadi. Kari Kaja sebenarnya masih oke banget ya buat Bigetron. Bisa banget kalau memang ada Baxia. Oh, nice ban. Di ban itu Nice dia. ban. Mereka butuh untuk nge-ban Baxia karena aku udah takut nih. Invasi kata kunci sekali lagi. Game Ya. pertama bisa jadi mimpi buruk dibawakan di game yang ketiga. Berarti jawaban dari Zaida di sini bisa jadi Pakitonya dijadikan jungler atau Fredrin munculkan sekarang ketimbang nanti terlambat, tapi Brody. Brody Yang dulu. udah sempat kita mention bahwa memang ini Franco Brody bisa menjadi salah satu petaka juga untuk Bigetron Alpha karena combo single targetnya tidak bisa dihindari lagi, apalagi 4 stack akan sangat mudah membuka turn apart memory dengan full damage-nya. Yes, dan Brody bisa jaga diri dia di early game dari serangan Fanny. Masih punya corrosive strike untuk menghindari steel cable dari Fanny juga dan ya. Om, Oi, Harit bagus nggak di game ini? bagus. Aku melihat Harit bagus banget di game ini. Bagus. Bagus banget karena kebetulan kita udah melihat Franco yang muncul. Ya. Jadi kalau seandainya Uranus yang bakal benar-benar di all in, follow up damage deal-nya ada. Harit pun oke. Tapi Beatrix serta Novaria. Jadi ini dia jawaban untuk Kadita mid laner Sanji Omawa. Yes, tapi kita belum melihat hero Itu dia. jungle-nya. Linknya terlepas dan menurutku Super Finn dan juga KYY atau Ki perlu bekerja sama lebih untuk bagaimana caranya memenangkan match up Fanny agar linknya tidak bisa menyentuh ke arah belakang. Betul. Super Ken perlu super play di sini. Ya karena Novaria jelas dibuka. Siapa yang bisa makan dia? Assassin. Link belum di-ban dan akhirnya dipakai sekarang. Tapi kita belum melihat seberapa efisien Link dari Zaida. Wow.
Itu dia untuk draft kita di game yang ketiga. Assassin Jungle versus Assassin. Menarik, menarik, menarik. Kita bisa melihat kali ini komposisi yang tidak seperti biasanya. Namun pastinya yang namanya draft hanyalah teori, tinggal gimana eksekusinya. Maka dari itu kita akan langsung saja menuju ke game yang ketiga. Istora Senayan, are you ready? Alright, langsung aja kalau begitu saya kembalikan ke caster-caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Silakan. I am ready! Kita udah siap untuk menuju ke arah game yang ketiga. Tidak ada match mudah kali ini dari Super Lim, bukan begitu? Super Lim ya, sekarang pakai super semua ya. Dan ini menjadi match penentuan juga kawan-kawan, walaupun yang kalah bukan gugur ya. Dia turun ke lower bracket. Yes. Double elimination, ada kesempatan lagi, tapi ya kenapa harus turun kalau bisa di atas? Oke, betul. Memang karena terkadang di atas itu punya privilege lebih ya. 2 nyawa itu memang sangat baik. Nah, bahkan mungkin sama-sama dengan depending Wajah on Purple Buff, tapi ini agak cukup berbahaya. Benar-benar informasi yang tidak terdeteksi, tapi ternyata Super Ken harusnya tahu nggak ya? tahu karena tadi dari Orange Buff menuju ke arah JP. Informasi telah diberikan. Iron Hulk telah dapatkan, Flicker telah didapatkan karena para pasukan dari Echo langsung reset. Karena kalau Orange Buff tadi nggak ke sana, itu dia nggak tahu kalau ada JP di sana. Iya, dan itu nge-delay waktu banyak banget. Sementara untuk emblem, Fanny dari Super Ken kan nggak pakai Seasonal Hunter nih. Jadi jungle-nya juga nggak bisa secepat Link dari Zaida yang pakai Seasonal Hunter. Apalagi di dalam pertamanya dia punya Fatal, nambahin damage critical dan critical change-nya lagi. Mungkin persamaannya ada di lethal counter, lethal ignition buat dari Super Ken. Sementara kalau dari Zaida dia pakai killing spree, chain kill mungkin aja terjadi berarti. Ya oke, walaupun chain kill terjadi, tapi kali ini kita agak cukup sulit para pasukan dari Echo untuk bisa ngedive ke arah belakang. Dan mungkin di arah metode late game ini akan cukup berat bisa memakan posisi dari Ki. Yang posisinya akan cukup sulit dideteksi. Tapi kalau yang aku lihat, 3 game menuju ke arah Brody, mereka tetap ingin bermain Kate. Dan mereka akan membuat gimana caranya outplay ini bermain dengan free hit. Tapi kalau Tidak di babysit, tapi dia bermain depending aja. karena mungkin assassin lawannya Bang. Jadi memang Brody ini selain dia ya mandiri tadi yang Bang Oji bilang, dia efektif juga ketika dia berhadapan dengan assassin, dia bisa counter attack. Dan Pakito juga yang mahal banget tadi sempat kita bahas dan udah setup langsung ke arah turtle yang pertama. Oke, dan bahkan kali ini retribution akan didapatkan oleh seorang Zaida. Tempest of Blade untuk defensif aja. Kayaknya menurut aku pribadi Tempest of Blade tadi tuh tidak harus dikeluarkan. Cuma dia lebih memilih untuk memantapkan diri untuk bisa mengamankan. Tapi di depan sana ada outplay yang akan coba dimakan Super Ken atau tidak. Nampaknya nggak terlalu berani. Walaupun Ender Apathy menunjukkan outplay, walaupun bisa dibilang outplay ini bisa dimakan Super Ken. Tapi riskan sekali. Dia masih punya flicker juga Bang. Takutnya nanti malah dibalikin karena posisi temennya deket dan dimakan nampaknya. Lorihan langsung terpresa dengan happy birthday. Dan seorang Super Fin dimakan begitu saja. First blood yang didapatkan membuat para pasukan dari Echo lebih pede lagi untuk mencoba mempertahankan posisi dari Super Ken. Dan surprise attack. Rotasi dari Sanford terlalu jauh. Lihat ini rotasi Sanford yang selalu dia lakukan. Bermain ke laning jauh dan memakan sosok Super Ken di menit-menit awal itu sangat-sangat mahal. Itu knock up-nya mahal banget dari Sanji tadi. Karena kalau nggak kena knock up, Super Ken mungkin masih bisa selamat. Dan untuk pressure dari early game mungkin memang masih bisa dipegang sama Echo. Tapi jangan lupa Fanny, Super Ken ketika dia punya purple buff nanti, dia bisa langsung invasi rotasi cepat juga. Apalagi mobilitas dari Fanny ya nggak usah kita tanyakan lagi lah. Itu pasti cepat banget untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah. Nah PR-nya ini adalah open dari bush-nya nih. Bush ini harus diperhatikan karena ada Kadita dari Sanji yang selalu melakukan teror di mana-mana. Tapi kayaknya kalau misalnya dia ngelihat ada Sanford di sana, mungkin harusnya udah ada pemikiran kalau Sanford ini nggak akan sendiri. Terlalu sakit damage yang diberikan, akan coba one ball situation. Dengan retribution telah dikeluarkan, tapi itu tidak terlalu berdampak sangat baik untuk seorang Super Ken. Dan dia memilih untuk mundur mempertahankan sosok dari retributionnya. Akan coba dia adjustment, menuju ke arah JP. Mereka telah dikeluarkan dan sakit gagal untuk mendapatkan 1 point kill. Reset yang dilakukan oleh seorang Ki ini mendelay sedikit dan bahkan menurunkan ego Echo untuk bisa memakan para pembalap di arah sosok dari Super Ken. Oke, temponya agak sedikit turun dari Pelan Begitu banget Alpha. Dia fokus untuk farming juga. Karena Novaria mid lane-nya Bang. Novaria itu tipe yang butuh item lah. Entah dia pengen bikin ke arah utility mungkin nanti ataupun ke arah burst damage nanti. Intinya tetap butuh item. Clock of Destiny, Lightning Transcend atau Ice Queen dengan Enchanted Talisman terserah dari Ki sendiri. Tapi yang pasti turtle kedua
Bigetron mau ini bang, mereka setup langsung dengan Super Ken yang punya purple buff. Oke, tapi lihat informasi telah diberikan di kanan itu ada seorang JP, Sanji, gak ada yang tahu dan bahkan Sanji di sana. Double rough wave gagal didapatkan. Sanji memilih untuk mundur ke arah belakang. Ada retribusi di tangan oleh seorang Saida. Saida berhasil mendapatkan retribusi ke arah Super Ken terperangkap. Tidak bisa didapatkan. Serizio versus everybody. Sorizo JP gak ada lagi flicker. Dan akan menjadi korban pertama. Sanford masih mengalami damage adjustment. Membuat Sanford kali ini harus mengalami flicker. Mau double kill. Looking for triple kill. Karena Sanji cuma punya Petrify di sini. Gak ada pasif, tapi ya udah gak bisa dikejar lagi. Gak ada efek sisi sama sekali. Retribution memang dimenangkan oleh Zaida. Tadi karena Super Ken-nya kena Bloody Hand, dia nggak bisa retri jadinya. Digigit. Dan ini dia defense ke arah bottom lane yang dilakukan. Defense ke arah bottom lane, walaupun nampaknya berhasil, tapi ini akan ada buying time sedikit. Membuat para pasukan dari Echo, mereka kehilangan tempo permainan mereka. Udah mulai coba dihajar, walaupun perbandingan dua level yang berbeda. Ini nampaknya tidak terlalu takut untuk Sorizo bisa memakan seorang Zaida. Iya, karena burst damage-nya lagi-lagi nih dari JP, dia bisa main sama Sanji. Tapi apa nggak sayang kalau buka dua ulti kayak JP buka Bloody Hand, Sanji buka Rock Wave buat dapetin 1 kill, kan rugi gitu kan. Ya mungkin karena dia lihat tadi ada seorang Super Ken yang mungkin sosok yang sangat mahal. Tapi Love Flaker, with Bloody Hand, akan coba dihajar. Langsung ada Rough Wave, informasi telah diberikan. Super Fin nampaknya 3 ultimate only di arah top lane dan tidak ada pertukaran. Kalaupun ada pertukaran, ini akan menjadi pertukaran yang didapatkan di arah Purple Buff sih menurut aku. Ya dan ini agak bahaya sebenarnya bang kalau invasi dari sekarang ya, walaupun nggak ada Bloody Hand. Tetap ada Pakito nih, Pakito untuk di meta sekarang menurutku bahkan untuk first pick pun mungkin aja terjadi. Masih Memang worth it. Powernya tuh sekuat itu. Dan untuk item Corrosion ini udah jadi link zaman now ya. Dari Corrosion ini bisa mempercepat farming dan untuk split push juga karena attack speednya makin cepat. Sementara untuk Fanny dari Super Ken dia punya Heptasis. Nah burst damage-nya ini mulai terasa, apalagi dia pakai Lethal Ignition. Jangan lupakan Lethal Ignition yang ada efek burn-nya nanti. Itu gampang banget di-trigger dengan bantuan dari Heptasis. Dan mungkin kalau bisa kita lihat Heptasis dia akan bermain in and out. Dan mungkin yang kalau bisa disaksikan informasi telah didapatkan kalau misalnya Konsil. ada Console Gaming, outplay terjadi, flicker telah dikeluarkan dengan sosok dari Saken. Ini birunya terlalu sakit gak bisa dibendung dan tidak ada retribution loh. Iya, Jadi masalahnya masih dia bisa mereka untuk team fight di arah Purple, di arah Turtle. outplay-nya buang flicker juga bang. Dia Mau, buang flicker dan tetap kena tarik. Tumbang juga. Jadi ini banyak banget kerugian diterima oleh Echo. Dan lihat, dari Sorizo udah potong ke arah bawah dan dia bisa join nantinya. Dia udah mulai join. Sanford kali ini adalah mendorong di arah mid lane. Informasi telah diberikan tapi nampaknya retribution sedikit terlambat di depan sana. Knockout strike plus Bloody Hand menutup aksi dari Super Ken. Tapi di belakang sana Sorizo kembali menjadi sosok yang sangat ditakutkan oleh para pasukan dari Bigetron Nova. dikocek. Langsung dikocek. Super Fin still survive. Ini top lane masih coba dipaksa. Outplay akan udah siap untuk menutup hari dari Sorizo kalau dia masih memaksa menuju ke arah backline dari Echo. Buset, Super Fin. Bisa gocek barusan tapi buang flicker. Yang penting dia nggak tumbang. Bisa ngebait Tempest of Blade juga. Dan lihat, mid lane-nya masih ketahan juga. Turtle yang bisa memang didominasi oleh Echo. Bahkan Perfect Turtle. Perfect Turtle. Diamankan oleh Echo. Tapi lihat dari goldnya bang. Itu nggak berbeda jauh karena mereka kalah dari beberapa laning. 2 laning ternyata menutup Perfect Turtle untuk para pasukan Bigetron Alpha. Dan bisa kita bilang walaupun 4 poin kill didapatkan Echo, kayaknya nggak cukup untuk bisa mempertahankannya. Apalagi pick off yang dilakukan Echo itu selalu mahal. Entah buang flicker JP, entah dia buka 2 ultimate Rock Wave plus Bloody Hand. Jadi source yang dipakai secara bersamaan, delay-nya pun jadi lebih lama. Nah yang jadi masalah itu kayaknya nggak cukup nih kalau emang mau makan Sorizo di awal. Oke, tapi informasi telah didapatkan kalau misalnya JP ada di depan sana. Ada Super Fin, adjustment belum dikeluarkan. Tapi Ditarik. ternyata karena seorang Sanji hilang. Rough Wave, Sorizo menempel seorang outplay. Tapi di depan sana mereka harus bertukar dengan 1 untuk 1. Para pasukan dari Echo, mereka mendapatkan keuntungan lebih karena Saken yang terperangkap. Gak jadi cuan for life kali ini, malah jadi boncos Super Lim. Waduh, ini rugi bandar namanya bang ya. Dan ini kalau untuk di arah mid lane, mid yang hilang, otomatis jungle-nya juga akan terekspos dari arah purple buff. Apalagi kita tahu lah Super Ken ini kan dia depend on buff banget ya. Dengan nggak adanya outer mid lane, invasi yang bisa dilakukan oleh Echo ini cukup bahaya juga buat Bigetron Alpha. Maka dari itu harus di respect. Oke, knockout strike ya berhasil dapatkan seperti yang berbicara belakang. Tempest of Blade for defensive. Zaida akan hanya untuk memberikan sedikit damage saja karena kalau misalnya mereka memaksakan tim fight maju lebih lanjut lagi, ini akan menjadi sebuah petaka buruk untuk Zaida kalau dia ter-takedown. Tidak ada purple, tidak ada Lord untuk mereka dan kemungkinan saja Super Ken akan bisa membalikan itu semua. Yang sekarang mulai harus diperhatikan adalah Echo. Gimana caranya mereka bisa memanfaatkan Sanji. Dan itu dia Super Ken. Raph Super Ken. Baru gue bilang
Kalau mereka bisa memanfaatkan Sanji, karena lihat Lordnya muncul, Purple Pop muncul, ini menjadi kerugian yang double dan berlipat ganda. Double trouble. Double trouble. Masalahnya di Lordnya yang ini loh, ini harus di-delay paling enggak sih. Oh nggak bisa di-delay. Ini nggak bisa di-delay. Take it or leave it. Mendapatkan 1 point kill. Akan coba didapatkan. Terberas didapatkan oleh Sorizo mundur ke arah belakang. Oh no. Retribution dari Zaida. Sorizo pun gak dapetin point kill tadi. Hampir saja dapetin 1 point kill. Tapi nggak berhasil. Mundur ke arah belakang. JP selamat. Sanfordnya pun juga selamat. Ini tidak ada pertukaran loh. Oke. Tidak ada pertukaran. Tidak ada cashback. Paling nggak dia dapetin mid turret. Nah, ketika udah nggak ada mid turret sama nih pressure ke arah jungle-nya jadi sama-sama kuat. Dan untuk defense Lord, ini kan Lord yang pertama ya. Masih ada Ki juga nih Bang. Ki yang memang dia high ground defender yang kuat. Dia bisa nge-spam skill Astral Recall, Astral Spear-nya. Dia bisa bener-bener nge-spam terus-terusan. Apalagi kalau dari mid. Lordnya kan ke mid nih, bisa dicicil dari sekarang Bang. Yes. Karena range yang jauh dari Nover itu enak banget loh untuk main defense inside base. Oke, walaupun dia bisa main defense inside base, tapi ini jangan sampai ngebuka posisi dari seorang Ki. Sanji, ini lihat, dia enak banget untuk dapetin posisi pelan-pelan boost-nya. Super Ken udah mulai respect dengan Sanford. Zaida tahu dia nggak punya power untuk 1 by 1 dengan seorang Fanny. Dan dia selalu nempel dengan Sanford. Ini lebih tepatnya ke arah asuransi kehidupan untuk Makanya. seorang Zaida. Dia tahu lah, pokoknya Fanny ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau ada JP di deket dia. Demon Hunter Sword ternyata item yang dipilih oleh Outplay dan Conceal JP agresif banget untuk dapetin inner turret kayaknya. Mau nggak mau, informasi yang tadi diberikan akan coba mundur ke arah belakang. Tadi Super Fin kayaknya mengurungkan niatnya ketika dia melihat ada Sanford. Mungkin tadi kasusnya akan berbeda kalau Outplay yang di depan situ. Itu kasusnya Iya, akan berbeda. cuman kalau Outplay depan situ berarti dia out position Bang, bukan Outplay. Iya. Dan ini terbuka terus-terusan dari Vision ya, itu selalu dikasih juga pastinya sama Ki. Tapi yang jadi permasalahan nih, dua-duanya bisa inisiasi. Sama-sama punya flicker dari kedua roamernya. Oke, walaupun sama-sama punya flicker, tapi Sorizo ini punya Purify. Dan ingat, suppress itu nggak penting. Dengan Purify ini, dia nggak peduli. Langsung ada 1 buah suppress lagi yang gue udah bilang. Lo mau Purify, nggak akan terlalu berarti. Tapi damage-nya akan coba dibalikin. Mundur ke arah belakang. With Ditarik. gak mungkin sampai day. Di adjustment, cepatkan lihat. Mereka menghilangkan 3 player dari Picaton. Ini bencana. One strike push bisa didapatkan oleh para pasukan dari Echo. Karena mereka tidak peduli apapun terjadi. Super Ken nggak mungkin bisa mempertahankan game ini. Base turret yang akan menjadi pilihan utama. Kalau mungkin base di dalam sana ada flicker. Ada dong Bajiman yang mantap JP. Super Ken versus everybody. Super Ken catch it to win. Oh Dan no, oh no. nampaknya kali ini base menjadi pilihan utama. Echo take the game. One straight boost is real. Echo menurunkan Picaton Alpha ke lower bracket. Oh no, sang robot merah harus berjuang dari lower bracket kali ini. Keunggulan dari Eko, dominasi yang diberikan benar-benar gak kendor sama sekali dari early game. Pressure dari JP dengan Franco yang selalu ada di mana-mana. Bisa megang kendali. Fanny dari Super Ken gak bisa berkutik banyak. Brody, 3 kali penggunaan Brody dari 3 gamenya. Eko mampu mendapatkan game yang ketiga. Dan yang bahaya adalah gimana caranya Bigetron harus sudah mulai reset dan harus bisa membalikan jati diri mereka sang robot merah perkasa. So finalists, take it away. Emas. Dan itulah tadi teman-teman game yang ketiga, match yang kedua. Sayang sekali Bigetron Alpha harus turun ke lower bracket. Berarti mereka harus menyiapkan stamina yang lebih banyak. Karena mau bagaimanapun di lower bracket mereka akan bermain jauh lebih banyak juga secara kuantitas untuk Betul hari sekali. esok. 2 kali ya berarti ya. Kalau Bisa menang. 2 kali dan jangan lupakan kalau mereka lolos dari final lower bracket mereka juga akan bertanding di hari terakhir Om Mawa. 2 kali ya. Best of 2 5 lagi. kali kalau mau menuju ke grand final. Iya, betul Nah. sekali. Dan itu adalah harga yang harus dibayar oleh mereka ketika mereka gagal untuk bisa men-secure kemenangan di pertandingan kita kali Ya. ini. Oke, Eko dengan last pick yang mengejutkan dari Link. Link. Ya, ini menurutku adalah pilihan yang sangat-sangat tepat untuk Eko Dan melihat selalu kita perbincangkan gak sih Om Mawa? Iya, Link. Fanny versus Link. Fanny versus Link yang ini dia hasilnya. Jadi dia siapapun yang unggul di early, Itu yang dapat. dia yang dapat gamenya. Dan Zaida berkali-kali kita lihat kayak Finn dengan Divine Judgment, tapi ternyata damage-nya minim. Iya. Jadi dia lepas tiba-tiba dengan menggunakan Tempest of Blade, escape out of nowhere. Dan kita melihat lagi-lagi Eko dengan backup yang cepat, Sanford dengan Sanford. Pakito sangat-sangat mematikan. Ya, dia berani untuk invasi juga sih Sanford seorang diri karena sadar bahwa dari steel cable bisa di cancel dengan knockout strike.
Jadi gak ada masalah ketika Sunford melakukan invasi ke jungle milik Bigetron Alpha. Dan Novaria yang dipakai oleh Bigetron Alpha juga. Ini adalah makanan empuk untuk Link. Jadi dia harus bisa mainin damage dia dari jauh. Dan Astral Echo-nya atau Astral Recall dia juga harus memang on point. Dan itu yang sangat-sangat sulit untuk bisa didapatkan tadi oleh Bigetron Alpha. Setup mereka seakan-akan bisa dipatahkan oleh Echo.